Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang rasanya kita dapat berjumpa kembali melalui renungan harian gereja kita, KKBP Resort Surabaya. Kita bersyukur kita sudah tiba di hari yang ke-10 bulan April tahun 2026 ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk terlebih dahulu mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara kekasih, renungan kita hari ini tertulis dalam kitab Roma pasal yang ke-5 di ayat yang ke-8. Roma pasal 5 ayat ke-8 berbunyi seperti ini. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dalam bahasa Batak Toba dikatakan seperti ini. Allah ia dibata di papa terdo holong ni rohanai di kita uju berdosa dari kita ay di sido mate Kristus humoko kita. Bapak Ibu Saudara, tepatnya seminggu yang lalu dalam perayaan Jumat Agung sudah sangat jelas kita disapa oleh firman Tuhan bahwa sesungguhnya peristiwa Golgota itu, di mana Yesus di sana mati di kayu salib, adalah karena dosa manusia. Itu jelas dulu. Kita tidak perlu banyak bertanya, kita tidak perlu banyak membahas tentang peristiwa penyaliban itu, tentang peristiwa matinya Yesus. Sebab sangat jelas di sana. Yesus mati karena dosa-dosa kita. Untuk menebus kita dari dosa kita. Lalu firman hari ini, Bapak Ibu Saudara, mengingatkan kita sesungguhnya begitulah Allah itu mengasihi kita. Begitulah Tuhan itu menyatakan kasih-Nya yang sempurna itu kepada kita. Ketika kita masih berdosa, Allah telah menyatakan kasih-Nya, yaitu melalui kematian Yesus Kristus. Maka kita disadarkan melalui firman hari ini bahwa Allah menyatakan kasih yang tulus itu bukan menunggu kita berubah dulu, bukan. Karena kalau itu yang mendasari kasih Allah, bagaimana mungkin kita bisa menerima kasih itu? Karena sesungguhnya kita tidak pernah sampai pada pertobatan yang hakiki, pertobatan yang semestinya. Sebab kita adalah pribadi-pribadi yang lemah. Tapi
Tetapi bersyukurlah kita justru pada saat kita masih berdosa itulah Allah telah menyatakan kasih-Nya, menyelamatkan kita dari dosa. Apa yang dapat kita pelajari dari cara Allah ini, Bapak Ibu Saudara? Tentulah kita ingat satu pengajaran yang sangat khas dari Tuhan kita Yesus Kristus. Penggenapan dari semua hukum Taurat itu dikatakan dalam kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, dengan segenap hidupmu, dengan segenap hatimu. Dan hukum kedua yang sama dengan hukum yang pertama itu adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Artinya Bapak Ibu, tugas yang melekat dalam diri kita sebagai orang yang percaya adalah mengasihi manusia, mengasihi sesama kita, bahkan dikatakan seperti diri kita sendiri. Tetapi sering kita sepertinya dalam hal mewujudkan kasih kepada sesama itu kita bersifat menunggu. Kasih kita terhadap sesama itu sering ditentukan dengan bagaimana orang lain bersikap sama kita. Atau sering kita mengasihi orang-orang yang menurut kita tidak punya masalah dengan kita. Maka satu pesan penting dari nats ini ternyata, mari kita menjadi pelaku-pelaku kasih yang didasari oleh bagaimana Allah mengasihi kita. Dia mengasihi kita justru saat kita masih hidup dalam dosa. Maka kita pun harus mengasihi sesama kita. Sebab itulah perintah Tuhan, pengajaran Yesus yang harus kita lakukan. Mengasihi orang lain, jangan tunggu orang lain itu berubah dulu, menaruh kasih dulu sama kita, bukan. Sebab kita mengasihi sesama bukan sebagai imbalan dari kasih sesama kita manusia. Tetapi kita harus mengasihi sebagai ucapan syukur kita, karena Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita melalui pengorbanan Yesus Kristus mati di kayu salib. Selamat mengasihi sesama. Amin, kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu di pagi hari ini. Engkau telah menyatakan kasih-Mu dan kami telah merayakan itu pada perayaan Jumat Agung, di mana Engkau rela mati berkorban untuk keselamatan kami, justru ketika kami masih hidup dalam dosa. Sungguh ini mengingatkan kami bahwa Engkau adalah sang inisiator untuk mewujudkan kasih itu. Dan demikian juga kami, Tuhan panggil untuk menjadi pelaku-pelaku kasih bagi sesama kami manusia. Biarlah perenungan kami akan besarnya kasih Tuhan bagi diri kami menjadi motivasi kami juga untuk mengasihi sesama kami. Terima kasih untuk firman ini. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk pintu pertobatan yang telah Tuhan bukakan bagi kami di dalam Yesus Kristus. Biarlah firman ini menjadi hidup kami dalam menjalani kehidupan ini dan dalam berinteraksi dengan sesama kami manusia, dengan seluruh ciptaan. Terpujilah Engkau hari ini kekal sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus memberkatimu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin.